Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Arek Madura, konten kreator game sepak bola dan game lainnya. Oke, sekarang kita memasuki episode yang ketujuh. Maaf, maksudnya saya mulai ini dengan episode 1 karena ini series lain, yaitu adalah series internasional yang mana kemarin saya sudah menerima job dari Portugal untuk menangani Portugal sampai ke Piala Dunia 2022 nantinya. Jadi saya pisahkan antara karir mode Arsenal dan karir mode Portugal. Dan di sini akan ada 2 pertandingan. Sebenarnya ini cuman pertandingan persahabatan atau friendly match, yang mana di sini kita akan melakukan laga persahabatan dengan Inggris dan Polandia. Jadi sekarang saya akan langsung mainkan game ini. Sebelumnya kita akan lihat skuadnya. Yang mana setelah saya lihat skuad, di sini tidak ada Ronaldo. Kenapa tidak ada Ronaldo? Ya, pertama disebabkan mungkin Ronaldo itu pas penarikan pemain timnas, mungkin dia performanya lagi kurang bagus ataupun mungkin dia lagi cedera. Jadi skuad yang saya bawa sekarang ini bukan saya yang memilih, melainkan mungkin bos kita yang memilih. Saya tidak dapat memilih pemain sebelumnya. Ya, seperti yang saya katakan, mungkin datangnya job ke saya menerimanya job itu mungkin sudah terlambat, sudah jauh dari waktu memilih pemain. Biasanya sebelum international break itu kita disuruh memilih pemain siapa saja yang ingin dibawa ke timnas. Tapi di series ini saya kurang paham, saya tidak dikasih pilihan untuk membawa pemain ke timnas. Baik, sekarang kita langsung masuk saja ke pertandingan melawan Inggris, yaitu pertandingan persahabatan friendly match. Jadi di international break yang pertama ini saya akan melakoni 2 kali pertandingan, yang mana dua-duanya ini hanya sebuah persahabatan. Jadi nanti kalau sudah international break berikutnya, mungkin kalau tidak salah kualifikasi Piala Dunia, kalau tidak salah. Jadi untuk kualifikasi Piala Dunia nanti, mudah-mudahan saja saya dikasih kesempatan untuk memilih siapa saja pemain yang akan saya bawa. Kita dengarkan dulu lagu kebangsaan dari Portugal. Baik, itu lagu kebangsaan dua negara, yaitu Portugal dan Inggris, sudah kita dengarkan bersama-sama. Jadi untuk international break berikutnya, saya usahakan kalau saya dikasih memilih pemain, so pasti Cristiano Ronaldo tidak akan pernah terlupakan. Meskipun performa dia kurang baik nantinya di klub, tapi menurut saya seorang senior, bukan cuma senior, seorang predator Portugal, menurut saya itu adalah hal yang sangat positif untuk membawa Cristiano Ronaldo. Mungkin di series ini ya, saya tidak mau buruk sangka, mungkin Ronaldo sekarang lagi cedera atau apalah alasan timnas tidak memanggilnya. Namun untuk international break berikutnya, saya usahakan semoga saja saya dikasih kesempatan, dan ini line up dari Inggris. Semoga saja saya dikasih kesempatan dan bisa memanggil Cristiano Ronaldo bergabung ke timnas Portugal nantinya. Oke. Dan sedikit pemberitahuan, di sini di timnas Inggris ada beberapa pemain kita yang dipanggil, yang sebelumnya kita sudah ketahui, ada Aaron Ramsdale dan ada Bukayo Saka.
Dan kebetulan Bukayo Saka pada pertandingan ini start di posisi sebelah kanan di right midfielder. Itu Bukayo Saka tadi yang mengeblok. Mari kita saksikan bersama-sama pertandingan antara Portugal melawan Inggris. Bruno Fernandes langsung ke depan, ada Gonçalves, ada Bruno Silva. Umpan pindah ke sana, ada di Gojota. Lepas bola saja. Jadi nantinya kalau saya dikasih kesempatan, hampir saja tadi, kalau saya nanti dikasih kesempatan untuk memilih pemain, kemungkinan besar pemain yang bakal saya bawa diantaranya pemain muda pasti. Banyak pemain-pemain muda yang berbakat di Portugal. Namun saya tidak akan melupakan seperti seperti Bernardo Silva. Saya tidak akan melupakan itu karena secara tidak langsung ada Bernardo Silva yang sudah main di klub-klub tertinggi seperti Pedro Neto. Itu adalah kunci keberhasilan dari Portugal. Bernardo Silva tadi, Pedro Gomes, Joao Cancelo. Jadi Cancelo ini sekarang main di Manchester City barengan dengan Bernardo Silva. Jadi di lapangan sekarang ada Bernardo Silva, juga ada Silva di depan. Beda, kalau Bernardo Silva itu pemain tengah, kalau siapa? Andre Silva pemain depan. Dipotong saja oleh masih bisa diambil lagi oleh pemain Real Madrid. Maaf, bukan Real Madrid, pemain timnas Inggris maksudnya. Luxo, Ward-Prowse. Diblok tadi oleh Pedro Neto. Saya punya impian yang sangat besar untuk timnas Portugal. Saya ingin mencoba memaksimalkan kesempatan saya sebagai manajer di Portugal. Seperti kemauan Portugal, satu piala yang tak pernah diangkat oleh Ronaldo adalah Piala Dunia. Untuk Piala National League, Piala Euro, Ronaldo pernah mengangkatnya, dan piala-piala yang lainnya Ronaldo sudah pernah mengangkatnya. Namun ada satu piala yang belum pernah diangkat Cristiano Ronaldo, adalah Piala Dunia. Jadi saya akan maksimalkan kesempatan ini, apalagi saya diberi kepercayaan untuk membawa timnas Portugal ke jenjang yang profesional seperti pertandingan Piala Dunia nantinya. Jadi saya akan memaksimalkan kepercayaan staf Portugal yang telah mengangkat saya sebagai manajer nantinya. Langsung ke Gonçalves, langsung ke tengah, ada Henderson langsung ke depan, masih bisa dibaca oleh Pedro Neto. Jadi kipernya saya bukan pakai Rui Patricio, melainkan pakai Lopez. Sebenarnya Rui Patricio di sini di bawah. Kemudian kenapa saya pakai Lopez? Karena jujur saya tidak pernah melihat cara mainnya Lopez bagaimana. Jadi saya tertarik untuk melihat bagaimana cara main Lopez. Kalau Rui Patricio sih, ketika saya main gameplay Portugal, sering kali saya menggunakan, hampir saja masih bisa diamankan tadi oleh Lopez. Saya sering menggunakan Rui Patricio. Jadi untuk sekarang saya lebih mencoba untuk menggunakan Lopez. Joao Cancelo menusuk dari sebelah kanan. Joao Cancelo langsung ke tengah. Masih ada Tomori di sana. Joao Cancelo bisa ngambil bola lagi. Ada Andre Silva sendirian. Hampir saja tadi. Dan kiper dari Inggris adalah Pickford. Pemain kita
yakni Aaron Ramsdale mungkin ada di bangku cadangan, tidak dimainkan oleh pelatih Inggris. Dan yang mana pelatih Inggris kalau tidak salah, iya pelatih Inggris di relief sekarang perpanjang kontrak sampai 2024 kayaknya kalau tidak salah. Saya melihat berita kemarin, manajer Inggris, siapa namanya saya lupa, dia perpanjang kontrak sampai 2024. Kemarin pun Inggris hampir juara Euro pas final ketemu sama Italia, namun Inggris ditundukkan oleh Italia di laga final. Kita sedang menyerang, ternyata bukan Silva, ada Bruno Fernandes di sana. Saya kira tadi Bruno Silva yang akan mengambil tendangan umpan dari Bernardo Silva. Itu yang maksud saya, Bernardo Silva. Karena sering saya melihat gaya main Bernardo Silva masih di klub, yakni di Manchester City, dia itu lebih aktif, apalagi dia memang posisinya attacking midfielder. Dan lagi dia langsung duet sama Bruno Fernandes yang memang sudah dikenal banyak orang bahwasanya Bruno Fernandes itu attackingnya memang bagus sekali, cara menyerangnya memang bagus sekali. Jadi untuk Portugal di attacking midfield dan menggunakan 4-3-3 seperti ini, menurut saya adalah suatu formasi yang cukup ideal, bagus sekali. Jadi di attacking midfielder itu ada Bernardo Silva dan Bruno Fernandes, yang mana dua-duanya mempunyai gerakan yang beda, kemudian punya visi yang beda, namun mereka attackingnya cukup bagus semua. Jadi pada gol pertama tadi dicetak oleh Fernandes pada menit 45. Sebenarnya saya kira yang akan mengambil tendangan itu adalah Andre Silva. Kick off babak kedua akan dimulai. Saya kira yang akan mengambil tendangan itu adalah Andre Silva. Ternyata Bruno Fernandes. Dan cukup cantik tadi one on one 1-2 dari Bernardo Silva dan Andre Silva, sehingga menghasilkan 1 gol untuk kita dan kita unggul 1-0 dari Inggris. Meskipun ini laga persahabatan, namun ini adalah laga yang cukup penting, apalagi saya sebagai manajer di Portugal ini adalah awal saya, dan ini adalah debut pertandingan saya untuk Portugal. Lemparan ke dalam, Joao Cancelo mengambil. Saya tidak mengharap Portugal sebenarnya di international break. Jadi saya sebelumnya tidak ingin mengambil job dari timnas. Tapi maaf, karena ini Portugal yang menawarkan saya untuk menjadi manajer. Berhubung saya sangat suka sama Portugal mulai dari dulu memang, jadi saya ambil job ini dan saya akan maksimalkan kesempatan ini. Terjadi offside tadi. Ini pergantian pemain, Calvert-Lewin ditarik keluar. Tendangan bebas, Calvert-Lewin digantikan oleh Ings, Ruben Dias. Jadi pemain belakang ini lagi untuk Portugal. Menurut saya skuad Portugal yang sekarang layak untuk memperjuangkan Piala Dunia. Meskipun pada saat sekarang Portugal gagal lolos ke kualifikasi otomatis promosi ke Piala Dunia. Karena kemarin harus menelan kekalahan pas kontra Serbia. Tapi masih ada kesempatan di playoff. Nantinya ada beberapa tim, namun ada Polandia di sana juga masih playoff, dan juga yang timnas yang diperkuat oleh Haaland masih harus melewati playoff. Di antaranya Portugal. Jadi Portugal di playoff nanti harus benar-benar maksimal untuk mengambil kesempatan sehingga mereka mampu lolos ke putaran Piala Dunia. Hampir saja tadi. Kurang cerdik kontrol tadi. Tendangan gawang. Sebelumnya ada pergantian pemain dari Inggris. Bukayo Saka dikasihkan oleh Brown.
Jadi Bukayo Saka itu adalah pemain yang sedang kita pegang, pemain yang sedang kita manfaatkan di Arsenal. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tidak ada yang tidak tahu dah. Jadi sekarang di universe ini ada 2 tim yang saya pegang yang sedang berjalan. Sebenarnya tim utama yang saya mainkan di series ini adalah Arsenal Career Mode. Namun kemarin ada job dari Portugal menawarkan saya untuk menjadi manajer di Portugal, kemudian saya terima. Jadinya di series ini ada 2 alur. Yang pertama alur klub dari Arsenal, kemudian alur timnas, yaitu timnas Portugal. Namun saya akan bedakan episode-episodenya. Untuk episode Portugal saya bedakan dari episode 1. Untuk episode Arsenal saya lanjutkan juga seperti itu. Inggris menyerang, ada Brown, mampu dibaca dengan cukup baik oleh Bruno Fernandes. Bernardo Silva, Felinya pindah ke Diogo Jota, langsung Silva di Fernandes maksudnya, hampir saja. Felinya, Diogo Jota, Bruno Fernandes, Felinya, ada Henderson di sana, Ings. Maksudnya ada Jack Grealish dari samping, Jack Grealish dibayang-bayang oleh Joao Cancelo, mampu diblok oleh Joao Cancelo, hanya menghasilkan tendangan pojok untuk timnas Inggris. Ini pergantian pemain, Sancho masuk dan Jude Bellingham ditarik keluar. Ini pergantian yang saya lakukan. Jadi kalau di pertandingan persahabatan itu tidak membataskan beberapa pemain yang bisa mengganti pemain yang ada di lapangan. Berapapun bisa menggantinya. Kalau ini laga persahabatan. Tidak tahu nantinya kalau laga kualifikasi Piala Dunia atau sampai Piala Dunia pun saya kurang paham. Nantinya kita lihat sama-sama. Jadi saya kasih kesempatan untuk mereka-mereka yang baru masuk tadi. Saya ingin mencoba dan ingin melihat bagaimana cara main mereka, karena ini cuma persahabatan. Tujuannya untuk melihat seperti apa pemain itu, apakah mampu dibawa ke Piala Dunia nantinya. Kemudian Rafa dari sebelah kiri, Rafa menusuk ke dalam, Rafa dari keluar kotak penalti, Rafa mencoba, hampir saja, namun bisa dibaca dengan cermat oleh Pickford. Dan itu yang dimaksud dengan cut inside. Jadi apabila kita gunakan taktik cut inside, dia akan seperti itu, membawa bola mendekati ke kotak penalti, sampai ke kotak penalti. Setelah nyampe di sana, kemudian mereka melakukan tendangan ke arah gawang. Ings mengolah bola, pindah ke Henderson, Jack Grealish, ada Brown, Jack Grealish. Maksud saya ternyata bukan Jack Grealish. Pedro Gonçalves, Bruno Fernandes, pindah saja ke ada Rafa. Ternyata sudah berdiri di posisi offside tadi Rafa. Tendangan bebas untuk timnas Inggris, langsung jauh ke sana. Jack Grealish kurang cermat tadi, Jack Grealish mampu bola jatuh di kaki Jadon Sancho. Di Henderson sendirian, ada Pedro Neto membaca umpan dari Henderson tadi. Dan ini akhir babak pertama, maksudnya saya akhir babak kedua, dan ini akhir pertandingan Portugal melawan timnas Inggris. Dan skor sampai akhir pertandingan tidak berubah, 1-0, yang mana gol tersebut dicetak oleh Bruno Fernandes pada menit 45. Ternyata Bruno Fernandes cuma punya 1 tembakan, dan 1 tembakan itu menjadi gol yang membawa timnas Portugal unggul 1-0 atas Inggris di laga uji coba ini.
Dan ini kita lihat highlight pertandingannya, highlight terjadinya gol. Mungkin saja nanti saya akan mencoba kolaborasikan klub dengan timnas. Maksudnya begini, coba saya pencari bakat nantinya, kan masih ada satu slot yang kosong untuk pencari bakat. Coba saya akan lihat nanti di sana pencari bakat, kemudian saya cari, kalau sudah dapat kemudian saya kirim ke Portugal. Nanti kita mudah-mudahan dapat pemain bagus dari pencari bakat yang saya kirim ke Portugal. Kalau memang pemain itu bagus, nanti saya akan bawa ke timnas. Itu maksud kolaborasi antara klub dan timnas. Contoh sekarang di timnas Arsenal kayaknya ada sih Nuno Tavares. Ada skuad Portugal di Arsenal, yaitu Nuno Tavares. Mungkin nantinya saya akan coba bawa Nuno Tavares ke timnas. Siapa tahu nantinya Nuno Tavares itu bisa memberikan performa yang bagus. Tapi kalau memang Nuno Tavares atau pemain-pemain yang saya maksud barusan tidak mampu memberikan performa yang baik, tidak ada alasan lain untuk tidak membawanya. Ini bisa dilihat oleh teman-teman. Ini hasil atau statistik pertandingannya, mulai dari position, shooting, passing sampai defender. Dan kita lihat match ratingnya, yang dapat 70 cuman Bernardo Silva dan Bruno Fernandes. Bernardo Silva cetak 1 assist dan Fernandes 1 gol. Ini bisa kalau memang teman-teman mau lihat lebih jauh, bisa di-push. Saya langsung saja lebih singkat untuk mengefisien waktu atau mempercepat waktu. Jadi pertandingan selanjutnya ini kita akan melakukan uji coba atau persahabatan dengan timnas Polandia. Friend win before atau hit debut to Portugal, to remember maksudnya. Belgia menang 3-1 atas Czech Republic. Class from Pierre-Emerick Aubameyang. Ini ada training masih. Oh ya, ini training ini bukan pemain timnas ya, melainkan pemain klub, yakni Arsenal. Dan ini bisa dilihat bahwasanya pemain yang training ini di sini adalah pemain Arsenal. Jadi langsung saja kita akan melakoni pertandingan yang kedua, yaitu melawan Polandia, pertandingan uji coba, yang mana Polandia kita akan menjamu Robert Lewandowski, yang mana Robert Lewandowski adalah salah satu pemain andalan timnas Polandia. Apa sih kegunaan uji coba? Kegunaan uji coba itu adalah melihat sejauh mana pemain-pemain kita mampu menghadang gemparan lawan, sejauh mana perkembangan pemain-pemain kita. Itu sih manfaat dari uji coba, melihat dan menimbang nantinya siapa saja yang akan kita bawa ke timnas. Kita dengarkan dulu. Itu lagu kebangsaan dari Polandia, kemudian kita dari Portugal. Itu dia lagu kebangsaan dari Portugal. Sudah kita dengarkan bersama-sama. Ini line up dari Polandia. Polandia menggunakan formasi 3-1-4-2, yang mana di depannya sudah kita ketahui, sudah kita kenal bahwa
seorang striker yang memang mesin gol, yakni Lewandowski, yang mana sekarang lagi kerap-kerapnya diperbincangkan akan mendapatkan Ballon d'Or, akan menggeser sang juara bertahan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Ini soal kita yang kita turunkan. Jadi ada beberapa perubahan pemain. Untuk Lopez tetap saya menggunakan Lopez. Ada beberapa perubahan pemain di sekian posisi seperti Mendes. Saya coba mainkan Mendes. Kemudian di tengah perubahannya cuman Andre Pereira, dan depannya di sayapnya ada Guandes dan Rafa yang saya mainkan di pertandingan ini. Tidak lain hanya ingin mencoba dan ingin melihat mereka bagaimana cara mereka bermain. Terjadi pelanggaran tadi di sana oleh pemain Polandia. Bagaimana cara mereka bermain? Jadi itu maksud saya, memberikan kesempatan bermain di laga uji coba ini. Danilo, Bruno Fernandes maksudnya. Ada Guandes. Hampir saja tadi out bola, namun mampu diamankan tadi. Masuk ke kotak penalti, hampir saja tadi. Guedes mampu melesakkan bola ke gawang Polandia. Namun bola terlalu lurus tadi ke penjaga gawang sehingga mampu diblok dengan mudah, menghasilkan tendangan pojok. Ada Bernardo Silva di sana, langsung ke tengah. Hampir ada Gembelo, Bernardo, hampir saja. Danilo pindah ke Mendes, pindah ke belakang, dan Neto, Bernardo Silva, apa yang terjadi? Bung, hampir saja tadi Bernardo Silva, namun mampu diblok oleh kiper Polandia. Ada gangguan tadi saat Bruno Fernandes mencoba melakukan tendangan. Cukup bagus through ball tadi dari Lewandowski. Westcott langsung mencoba, masih membentur tiang gawang dari Lopez. Wizolik, Lopez, Pedro Neto, pindah ke Joao Cancelo. Ada Danilo Pereira, kurang cermat tadi Bernardo Pereira, melakukan kesalahan yang sangat fatal Danilo Pereira tadi, sehingga memberikan bola pada lawan, dan bola langsung dikasih sama Lewandowski. Dan cukup gampang Lewandowski tadi melakukan tendangan sehingga bola mampu menembus hadangan dari Lopez dan menghasilkan satu gol keunggulan bagi Polandia. Saya mainkan Danilo, tidak lain yang mencoba, namun sejauh ini belum ada penampakan main bagus dari Danilo. Tapi kita lihat lebih jauh dulu. Lewandowski sendirian pindah ke Uzbek. Lagi-lagi Danilo membuat kesalahan. Saya mainkan Danilo sebenarnya karena dia fisikalnya mungkin lebih kuat daripada Rafinha. Tapi nggak tahu, nanti kita lihat saja. Kalau memang lebih bagusan yang kita mainkan di pertandingan pertama, hampir saja tadi. Untung saja Lopez masih sigap. Lagi-lagi ada kesalahan dari pemain belakang kita, yang mana Ruben Dias melakukan kontrol, namun kontrol Ruben Dias tepat di kaki pemain lawan,
sehingga mempermudah lawan untuk melakukan shooting, namun masih bisa diamankan oleh Lopez tadi. Bernardo Silva, ada Guedes sendirian, cukup kosong di depan, dia ternyata menghentikan bola. Dia ada Andre Silva, ada Rafa sendirian. Lagi-lagi bola terjadi pelanggaran di sana, menghasilkan tendangan bebas untuk kita. Setelah Andre Silva dilanggar tadi oleh pemain Polandia, Bruno Fernandes di sana mengambil tendangan bebas. Cukup sulit di sini. Jadi saya mungkin harus belajar bagaimana cara melakukan tendangan bebas. Terlalu jauh. Yap, terlalu jauh. Tapi usahakan nanti kita akan perbaiki tendangan bebas. Dan ini gol dari Robert Lewandowski, seperti yang kita omongkan di awal, bahwasanya Lewandowski adalah salah satu pemain yang diandalkan oleh Polandia, dan dia adalah mesin gol baik di klub ataupun di timnas, dimana sekarang dia masih memimpin top skor di Bundesliga. Langsung open the top ke sana, ada, untung saja bolanya kurang cermat dikontrol oleh pemain Polandia tadi. Yang perang ke dalam untuk kita. Mendes mengambil, Danilo Pereira, Ruben Dias sendirian, langsung umpan jauh. Di sana ada Rafa kembali ke belakang, Cancelo. Rencana Joao Cancelo tadi mau pindah ke Rafa di depan dengan open the top. Salah umpan tadi Bruno Fernandes. Teman-teman bisa lihat possessionnya. Ternyata untuk possession, penguasaan bola kita menang. Hampir saja lagi kurang cermat pemain belakang dari Portugal. Sebenarnya untuk possession kita menang atau kita unggul daripada Polandia. Namun Polandia ketika punya kesempatan, dia seringkali punya ruang untuk melakukan tendangan bebas. Tidak lain karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pemain belakang kita. Ruben Dias mampu mengamankan bola. Ruben Dias kembali. Nuno Mendes. Joao Cancelo pindah ke Bernardo Silva. Danilo Pereira. Kalau memang Danilo Pereira tidak terlalu bagus, maka babak kedua saya akan gantikan dengan Rafinha yang kita mainkan di uji coba pertama melawan Inggris. Cukup cerdas tadi, berada Andre Silva. Ada Rafa langsung ke tengah, rencana ada Bruno Fernandes di sana. Namun masih mampu dibaca dengan cermat oleh pemain belakang Polandia. Lewandowski, pindah saja Lewandowski, mencoba serangan dari sebelah kanan kotak penalti. Nuno Mendes langsung pindah saja, ternyata bukan pelanggaran. Robert Lewandowski lagi langsung ke tengah, ada Pedro Neto. Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Bernardo Silva sendirian. Andre Silva langsung through ball, ada Bernardo Silva di sana. Namun cukup kuat tadi pertahanan Kismenki dari pemain Polandia. Itu akhir babak pertama. Skor masih 1-0, keunggulan bagi Polandia. Slow the office. Benar, untuk Rafa saya tidak terlalu banyak melihat pergerakan dari Rafa, tapi kita lihat saja nanti di babak kedua. Dan ini kick off babak kedua akan dimulai. Bernardo Silva, kita akan menyerang ke sebelah kanan.
dan Polandia menyerang ke sebelah kiri. Bruno Fernandes, maksud dari Nuno Tavares langsung melakukan through ball tadi, namun mampu dibaca oleh pemain Polandia. Robert Lewandowski, langsung saja Robert Lewandowski, namun bisa diblok tadi. Ada Rafa membayang-bayangi, ada Danilo Pereira kembali. Cukup cerdik Danilo Pereira mengambil bola dari kaki lawan tadi. Joao Cancelo menusuk ke kotak penalti. Kurang cermat Joao Cancelo tadi, sehingga bola mampu diambil dengan mudah oleh pemain Polandia. Polandia lagi-lagi menyerang ke arah gawang kita. Robert Lewandowski pindah saja sama Grozki masuk kotak penalti. Grozki pindah saja sama Buksa di sana. Cukup bagus pergerakan di Danilo, namun bola masih bisa diambil oleh pemain Polandia. Lagi-lagi Danilo Pereira mampu mematahkan serangan dari pemain Polandia. Fernando Silva, Joao Cancelo, cukup bagus through ball dari Joao Cancelo. Rafa langsung umpan ke tengah. Ternyata tidak ada yang menyambut di sana, padahal umpan atau bola yang dilepaskan oleh Rafa tadi cukup cantik. Danilo, lagi-lagi Danilo Pereira, yang mana tadi sudah kita bicarakan di babak pertama akan kita ganti di babak kedua apabila dia lagi-lagi melakukan kesalahan. Namun lagi-lagi dia melakukan sebuah intercept, melakukan sebuah penyelamatan. Lagi-lagi Danilo Pereira hampir saja, namun cukup ketat tadi pemain belakang dari Polandia. Nuno Mendes membayang-bayangi. Nuno Mendes langsung ke tengah. Ada Joao Cancelo di sana. Danilo Pereira langsung ke Andre Silva. Danilo Pereira umpan jauh. Cukup cerdik tadi Danilo Pereira. Untuk pertandingan ini ya, kalau pertandingan Inggris yang melawan Inggris barusan, saya itu lebih memanfaatkan hampir saja itu tadi lagi Lewandowski. Saya lebih memanfaatkan lebar lapangan. Namun ketika saya mau main seperti tadi, saya tidak bisa karena mereka menggunakan formasi 3-4-2-1 kalau tidak salah. 3-4-2-1. Kalau sama Inggris barusan saya memaksimalkan lebar lapangan. Ini pergantian pemain dari pemain Portugal melebarkan sisi lapangan. Karena seringkali pemain samping yang berada di dekat pertahanan Inggris itu cukup kosong, sehingga saya kadang dari belakang, dari separuh lapangan penguasaan saya langsung melakukan umpan jauh ke sebelah sayap. Karena seperti yang teman-teman lihat, yang main kontra Inggris barusan, saya lebih memaksimalkan lebar lapangan. Ketika saya memegang bola di tengah, kemudian melihat rekan-rekan atau pemain saya cukup kosong, saya langsung lempar ke tempat yang kosong itu, yaitu langsung menggunakan umpan jauh. Namun ketika saya mencoba untuk mengaplikasikan taktik yang barusan yang melawan Inggris, ini belum punya kesempatan untuk kontra Polandia. Sebenarnya permainan itu memang kadang beda. Seperti permainan atau game yang dilakukan oleh Polandia sangat jauh beda dengan pola game yang dimainkan oleh timnas Inggris. Karena menggunakan 3-4-2-1,
kadang yang di depannya itu akan mundur ke belakang sehingga mereka menjadi formasi 5-2-3-1. Maksud saja Joe Felix di sana yang baru masuk tadi, namun terjebak offset. Sebenarnya dikasih sama Andre Silva, namun sudah tertutup oleh pemain Polandia. Sekarang sudah memasuki menit 84. Kita masih tertinggal 1-0 dengan Polandia. Szymanski langsung pindah jauh ke sana. Robert Lewandowski yang tuju. Mendes. Danilo. Kurang cermat umpan dari Danilo, mampu dipotong tadi. Danilo. Hampir saja Danilo mampu memotong bola. Danilo kembali mampu memotong bola. Andre Silva. Granito. Gonzalez maksud saya langsung ke tengah. Hampir saja. Duet Danilo Pereira tadi mampu dimenangkan oleh pemain Polandia. Jangan sampai Lewandowski dikasih kesempatan untuk melakukan shooting. Bola lagi-lagi berada di kaki Polandia, namun itu akhir dari babak kedua dan akhir dari pertandingan. Skor tetap menjadi 1-0. Keunggulan bagi Polandia dan kemenangan pula untuk Polandia. Ini uji coba yang kedua. Memang kita menelan kekalahan, yaitu 1-0, tapi dengan dua pertandingan ini saya punya pandangan nantinya siapa pemain-pemain yang saya pertahankan di squad ini dan siapa pemain yang akan kita replace dengan pemain yang nantinya siapa yang akan kita bawa, seperti itu. Kita lihat highlight pertandingannya. Saya sih sampai sekarang tidak bisa membayangkan kenapa kok tidak bisa memilih pemain sebelum melakukan international break. Biasanya itu ada, tapi untuk pertandingan ini saya tidak dikasih memilih untuk mereka siapa pemain yang akan dibawa ke timnas. Mudah-mudahan untuk international break berikutnya kita dikasih kesempatan untuk memilih seperti yang saya ucapkan di awal. Ini gol yang dilesakan oleh Robert Lewandowski ke gawang Lopez. Cukup tenang Robert Lewandowski tadi. Dan ini lagi kontrol dari Ruben Dias yang jatuh tepat di kaki pemain Polandia. Ini lagi hampir saja, namun bola mampu lagi-lagi disip atau dipatahkan oleh Lopez. Bukan cuma satu kali Lopez melakukan save krusial, namun banyak sekali. Nah, ini lagi, namun Lopez mampu sigap. Ketika Lopez main seperti ini, maka dia mampu memberikan kepercayaan untuk saya untuk memainkan dia di pertandingan selanjutnya. Ini posisinya bisa dilihat seperti yang terjadi di klub yang saya sedang pegang, yaitu Arsenal, yang mana di sana ada Leno dan Aaron Ramsdale. Yang mana Aaron Ramsdale itu lebih bagus performanya daripada Leno. Jadi saya mainkan Aaron Ramsdale. Ini bisa dilihat match ratingnya. Saya mainkan Aaron Ramsdale karena Leno masih belum bisa menyimbangkan performanya dengan performa Aaron Ramsdale. Dan ini hasil pertandingan di tim-tim lain yang melakukan uji coba juga. Mungkin ini adalah uji coba terakhir sebelum kualifikasi Piala Dunia ataupun
apa langsung Piala Dunia, nggak tahu juga sih. Nanti kita lihat saja. Crucial Lewandowski gol, Arsenal defeat. Bug mungkin ini. Biasanya kan Crucial Lewandowski gol, sale Portugal defeat. Kok Arsenal kan? Karena ini tim Polandia kok main sama Arsenal kan? Nggak mungkin ini bug FIFA yang harus diperbaiki oleh FIFA nantinya. Kita lakukan training dulu sebelum menjamu Crystal Palace. Jadi sekarang kita sudah terbang lagi ke Inggris. Saya sebagai manajer sudah menangani Portugal, yang mana sudah melakoni 2 pertandingan, 1 kali kalah dan 1 kali menang melawan Inggris. Kita lagi-lagi kembali ke Inggris. Dan untuk sekarang kita berada di posisi 8. Sebenarnya ada beberapa pemain sudah melakukan pertandingan ke-8. Sekarang poin kita cuma 11. Apabila kita menang di pertandingan berikutnya, mungkin kita bisa naik ke tangga ke-5 mungkin nantinya. Kita lihat saja pertandingan melawan Crystal Palace. Dan ini jadwal pertandingan di Premier League berikutnya. Ada Crystal Palace dan Aston Villa, kemudian Leicester City. Kalau ada kesempatan kita mainkan, kayaknya tidak memungkinkan memainkan 3 pertandingan ya, karena ada pertandingan Brentford di sini. Mungkin 2 kali pertandingan juga ya. Oh ya, ini ada pertandingan timnas, tapi nggak tahu ini apakah ini kualifikasi Piala Dunia atau apa, kurang tahu juga sih. Nanti kita lihat saja. Mungkin saya cukupkan episode yang pertama Portugal Career Mode sampai di sini saja. Kita tunggu episode yang ke-7 Arsenal Career Mode melawan Crystal Palace. Okay, thanks for watching. Never forget to like, comment, and subscribe. See you.